Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nora Susanti Batubara, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar pada Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada diskusi sesi ketiga dari mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Nah, pada sesi 3 ini diberikan 2 pertanyaan pemantik yang akan saya bahas. Pertanyaan pertama, dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Kemudian sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, saya akan mencoba membahas dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia. Pendidikan formal dan informal memiliki perannya yang masing-masing dengan manfaat dan tantangan yang tentu saja berbeda. Berikut adalah perbandingan di antara keduanya. Untuk pendidikan formal, manfaatnya itu menyediakan struktur pembelajaran yang terorganisir dan terukur. Kemudian menjamin standar kompetensi yang seragam melalui kurikulum nasional. Yang ketiga, memberikan ijazah dan sertifikasi yang diakui secara luas. Kemudian yang keempat, manfaatnya adalah membangun landasan pengetahuan dan keterampilan akademik yang kuat. Tantangannya dari pendidikan formal, yang pertama adalah kurang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan individu siswa. Kemudian berpotensi membatasi kreativitas dan inovasi karena fokus pada kurikulum yang kaku. Kemudian yang ketiga, kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa jika tidak diintegrasikan dengan pengalaman yang bersifat praktis. Kemudian yang keempat, adanya kesenjangan antara daerah dan perkotaan, daerah pedesaan dan perkotaan untuk pendidikan formal. Kemudian untuk pendidikan informal, manfaatnya itu lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan individu. Kemudian mendorong pengembangan keterampilan sosial dan emosional melalui interaksi langsung. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah melalui pengalaman praktis. Dan yang keempat, membangun pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Terdengar manfaatnya bertolak belakang dengan tantangan dari formal. Namun ada tantangan pada pendidikan informal. Tantangannya adalah kurang terstruktur dan terukur, sehingga sulit untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian tidak selalu menjamin standar kompetensi yang seragam. Kemudian hasil pembelajarannya sulit disertifikasi dan diakui secara luas. Yang keempat, kualitas pembelajarannya bergantung pada lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sekitar di mana pendidikan informal itu berlangsung. Kemudian integrasi pendidikan informal ke dalam kurikulum formal dapat kita lakukan dengan mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Langkah-langkah yang bisa kita ambil adalah melakukan pembelajaran berbasis proyek. Nah, pada pembelajaran berbasis proyek, hal ini akan mendorong siswa untuk belajar melalui proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian proyek-proyek ini dapat melibatkan eksplorasi lingkungan sekitar, wawancara dengan anggota masyarakat, kemudian pemecahan masalah yang nyata yang dihadapi oleh komunitas yang mereka hadapi. Langkah selanjutnya juga bisa melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang relevan. Relevan di sini maksudnya menawarkan kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, penerapan pengetahuan, kemudian seperti klub-klub seni, teater, atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan secara langsung.
Kemudian mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti kegiatan komunitas atau organisasi sosial. Kemudian kita juga bisa melakukan pembelajaran kontekstual. Di sini kita bisa menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian menggunakan contoh-contoh nyata seperti studi-studi kasus yang relevan dengan pengalaman siswa. Kemudian juga bisa mengajak siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari di kelas ke dalam situasi nyata. Langkah selanjutnya yang bisa kita ambil yaitu berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Di sini kita bisa membangun kemitraan dengan orang tua dan anggota-anggota komunitas untuk mendukung pembelajaran siswa. Mengundang orang tua, anggota komunitas untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki di kelas, di sekolah. Kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa, orang tua, kemudian lingkungan, anggota komunitas, masyarakat luas dalam proses pembelajaran. Kemudian langkah yang bisa kita ambil selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Di sini menggunakan teknologi untuk memperluas akses siswa ke sumber belajar di luar kelas. Jadi sumber itu tidak hanya terpaku pada buku, tapi siswa juga bisa mendapatkan sumber-sumber dari luar melalui teknologi. Kemudian memanfaatkan platform online untuk berkolaborasi dengan siswa dari sekolah lain atau komunitas yang sifatnya global, lebih besar. Jadi siswa tidak hanya berkomunikasi dengan teman sekelasnya yang dibatasi oleh ruang, tapi mereka juga bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Kemudian dengan teknologi kita bisa melakukan simulasi seperti permainan interaktif untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Dengan adanya integrasi elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal, itu akan dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik dan sangat bermakna bagi siswa. Dengan begitu mereka akan siap untuk sukses di abad 21 seperti itu. Kemudian kita pindah ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua mengenai pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Baiklah, akan coba saya bahas di sini. Peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal. Di sini saya merasa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari apa latar belakang mereka, untuk dapat memiliki kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ada langkah-langkah yang bisa saya ambil, diantaranya mengidentifikasi dengan pendekatan individual, sifatnya individual. Di sini yang saya lakukan adalah saya mengidentifikasi beberapa siswa yang mengalami keterbatasan akses pendidikan formal melalui observasi, wawancara, dan kerjasama dengan orang tua. Kemudian mengembangkan rencana pembelajaran individual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa masing-masing. Kemudian pemanfaatan sumber daya lokal. Di sini kita bisa jadikan salah satu cara, yaitu mencari dan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia di sekitar lingkungan kita, seperti perpustakaan daerah, kemudian pusat kegiatan masyarakat, atau kelompok-kelompok belajar informal yang ada di sekitar. Kemudian membangun jaringan dengan organisasi-organisasi atau individu-individu yang dapat memberikan dukungan pendidikan tambahan bagi siswa. Ada juga integrasi teknologi sederhana. Di sini dengan memanfaatkan teknologi sederhana yang sangat mudah diakses, seperti
radio pendidikan, modul-modul, atau aplikasi pembelajaran yang bersifat online ataupun offline untuk menjangkau siswa yang sulit mendapatkan pendidikan formal. Kemudian mengadakan sesi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara berkala, yang memungkinkan untuk dilakukan dengan memanfaatkan platform, misalnya platform komunikasi yang sederhana. Jadi bisa dilakukan pendidikan di luar pendidikan formal dengan memanfaatkan platform. Kemudian saya melakukan pendampingan dan motivasi di sini. Yang dimaksud dengan pendampingan dan motivasi adalah memberikan pendampingan dan dukungan emosional yang utama kepada siswa dan keluarga mereka untuk dapat mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Kemudian membangun motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka dan memberikan apresiasi atas kemajuan atau ketercapaian dari apa yang sudah dilakukan oleh siswa. Kemudian bisa dilakukan juga dengan kolaborasi dengan komunitas atau masyarakat sekitar, membangun kerjasama dengan tokoh masyarakat, orang tua, kemudian relawan untuk menciptakan sebuah lingkungan belajar yang mendukung di luar dari jam sekolah. Kemudian mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok atau bimbingan belajar yang digerakkan oleh komunitas untuk membantu siswa yang kesulitan belajar secara mandiri. Lanjut, apa kontribusi positif pendidikan informal? Untuk memberikan kontribusi positif, saya akan mendorong pembelajaran siswa berbasis pengalaman, yaitu mengintegrasikan kegiatan-kegiatan praktis dan pengalaman langsung ke dalam pembelajaran seperti kunjungan ke lapangan, proyek-proyek yang diberikan kepada siswa secara berkelompok, atau kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan. Kemudian mendorong siswa untuk melakukan eksplorasi, penemuan, pemecahan masalah melalui studi kasus atau pengamatan terhadap lingkungannya. Yang bisa dilakukan kemudian adalah mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kolaboratif, di mana siswa dapat bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, dan menghargai perbedaan. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang mendorong empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Pemanfaatan lingkungan sekitar juga bisa kita lakukan dengan menjadikannya itu sebagai sumber belajar, di mana mendorong siswa untuk belajar dari pengalaman, pengetahuan, dan kegiatan yang ada di sekitarnya. Kemudian perlu dilakukan kemitraan bersama keluarga, membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua atau wali untuk memahami konteks kehidupan siswa dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Memberikan dukungan bimbingan kepada orang tua atau wali tadi dengan cara bagaimana yang bisa mereka lakukan dalam upaya mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Nah, yang sangat berarti adalah mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Kita menanamkan pada siswa bagaimana pentingnya belajar sepanjang hayat, bahwa belajar ini sangat penting untuk kehidupan kita, dan yang namanya belajar tidak ada berhenti selagi nyawa masih ada bersama kita. Saya rasa dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, saya yakin pendidikan informal dapat memberikan kontribusi positif yang tentunya signifikan bagi perkembangan siswa, terutama bagi mereka yang mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Sekian diskusi saya tunggu pembahasan dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.